Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di JORG Official. Nah, di sini JORG Official mau belajar lagi bersama dulur-dulur yang hobi bermain ORG ya, terutama yang masih pemula. Jadi di sini kita belajar bersama ya. Seperti contoh yang video saya sebelumnya, saya sudah bermain ORG ini menggunakan lagu kanak-kanak ya. Di sini saya JORG Official menggunakan lagu yang sudah populer di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu pencipta lagunya itu Endang Sukamti ya. Bukan, Enda Ungu. Enda Ungu itu yang berjudul Maafkan Aku. Jadi chordnya itu saya menggunakan D minor. Nah, di sini untuk dulur-dulur yang masih pemula ya. Pemula itu ya saya anggap dari 0 sampai 100% ya. Jadi di sini JID bukan membimbing, tapi kita belajar bersama, karena di sini saya juga masih belajar. Ya, pertama yang harus disetting itu yaitu tempo ya. Nah, di sini kan ada tulisan tempo ini nih, sebelah atas ini tempo itu kita ini ganggu ini. Nah, seumpama ini kan ada lampu ini. Kalau di sini kan berarti oktav ya. Oktav itu nggak tahu apa. Nanti kita bahas yang video yang selanjutnya. Jadi kita bahas tempo ini ya. Kita pencet tempo. Nah, kalau lampu ini sudah menunjukkan ke tempo, nah kita putar yang ada di atas ini, putar. Nah, di sini kan ada di situ kan ada angka 103. Nah, ini ya. Ini pokoknya yang ini ada angka 100 berapa itu, 105. Nah, untuk tempo kita menggunakan tempo 102 saja. Oke, yang pertama kita harus hafal kunci, terus hafal lagu. Kalau ingin belajar tidak hafal lagu, tidak hafal kunci, kita menggunakan HP2, yaitu caranya yang satu buat main organnya dan satunya untuk melihat chordnya. Caranya ya di Google itu banyak untuk chord yang sudah banyak ya. Pokoknya di Google itu enggak usah lama-lama kita cari melodinya. Itu caranya itu bagaimana, simak videonya. Jadi kita bernyanyi dulu di dalam hati. Tak bisa ku lupa saat-saat indah bersamamu. Nah, itu kita cari melodinya. Untuk caranya itu seperti ini, kita cari melodinya itu, kita jatuh nadanya itu di mana. Seumpama jatuh nadanya itu di D minor. D minor itu letaknya di mana? Nah, kita cari dulu. Oke, simak videonya.
saya mencetnya itu dari A ya, jadi kita cari nada A. Nah, kita cari nada A minor ke C minor, terus ke G, terus ke D. Jadi tak bisa ku lupa saat-saat indah bersamamu. Nah, kita cari nadanya, oke? Dikasih variasi-variasi dikit atau ya bukan variasi, itu namanya kesleo atau vals ya. Jadi itu variasi, kalau saya pribadi itu variasi saya. Jadi itulah valsnya, itu saya itu variasi itu. Oke, untuk ini caranya kalau melodi sudah ketemu setengah apa namanya? Sudah ketemu satu bait ya. Jadi kita langsung tambahin untuk chordnya. Kita masukkan chordnya langsung. Nah, bagaimana caranya? Tonton langsung videonya. Nah, pas ku harus pergi itu kan tidak di A minor yang ini. Jadi itu kan sesuai nadanya. Jadi di sini kan ada nada apa namanya itu? C D E ya. Itu nada E kalau di sini. Itu di pokoknya dulur-dulur itu bermainnya menggunakan pertamaan awalan itu ya. Angkatan awalan itu menggunakan kunci apa? Seperti A berarti dulur-dulur menggunakan kunci A. Nah, itu di situ pokoknya di kortela ya. Untuk saran saya menggunakan kortela. Jadi itu kortela itu sangat lengkap, chordnya bisa digonta-ganti. Nah, untuk caranya bermain itu begitu. Jadi yang semua cerita itu masih menggunakan ini. Nah, ku harus pergi itu menggunakan seperti nada tinggi ya. Jadi itu sesuaiin aja untuk nadanya. Jadi nadanya kalau tinggi itu kita menggunakan semakin ke kanan ya. Kalau nada rendah itu semakin ke kiri. Nah, begitu pula untuk nada-nada nanti yang lain. Jadi itu kalau
sekiranya itu nada tinggi kurang tinggi, biasanya kan ada saya tadi fals sedikit, ya nggak dikit, banyak lah pokoknya untuk falsnya itu karena tidak pas untuk kuncinya. Tadi kuncinya itu apa namanya, A-nya ya juga A minor, tapi melodinya itu tidak pas. Itu karena nadanya tidak pas, itu nada harusnya nada tinggi tapi ditaruh di nada rendah, jadi nadanya itu tidak pas. Jadi begitulah contohnya. Kita langsung mainkan lagi ya. Kita mainkan dari awal biar telur-telur paham caranya. Nah, pas maafkan aku itu kita variasi satu ya. Jadi kita langsung pencet variasi atau feel satu. Jadi pas maafkan aku, maafkan aku. Nah, itu kita pencet feel satu. Jadi caranya begini. Nah, untuk musik ini apa namanya, seperti intro saya, tapi seperti itu ya. Itu saya tidak memahami, jadi saya bukan gitaris, jadi ya agak-agak susah. Jadi kita lompatin saja langsung ke maafkan aku. Itu kita menggunakan A minor lagi, itu menggunakan nada rendah ya. Oke, langsung saja kita praktekkan.
sayangku, mentari telah menunggu. Gitu kita cari lirik apa namanya, melodinya. Oke, kita coba sepertinya seperti itu melodinya. Kita coba langsung ya. Nah, itu caranya. Jadi semakin tinggi nada tapi chordnya sama ya. Jadi semakin tinggi nada kita menggunakan nada tinggi, semakin rendah nada kita menggunakan nada rendah. Nada rendah itu contohnya itu di sini. Nah, ini nada rendah. Untuk yang semakin ke kanan itu semakin tinggi. Jadi itu nada tinggi. Bisa dulu-dulu paham ya. Jadi untuk bermain melodi itu kalau dipahami betul-betul itu cukup mudah sih. Kalau main skip-skip saja itu ya ujung-ujungnya nanti gagal paham. Jadi jangan di skip-skip. Jadi harus dipantengin terus seperti saya memantengin video-video profesional itu. Saya juga memantengin itu karena saya ingin belajar bersungguh-sungguh biar bisa bermain. Jadi nah begitulah caranya. Jadi di sini kesimpulannya harus memahami nada dulu ya. Nadanya harus pas dengan chordnya. Jadi jatuh chord pertama itu A minor. Jadi kalau di sini dulur-dulur menggunakan C minor, ya pales jadinya, tidak pas dengan kunci dan nadanya. Jadi nggak ngalor nggak ngidul begitu. Jadi itu harus pas ya, harus pas. Nah, tidak jauh dari gitaris, gitar akustik. Kalau tidak pas dengan kuncinya itu ya jadinya juga pales. Nah, harus pas dengan kunci dan chord yang kita mainkan begitu. Kita mainkan kunci ya apa namanya? Kita mainnya nada itu dari mana? Kalau kita mainnya dari A minor ya harus kuncinya A minor. Kalau kita mainnya dari C minor ya kuncinya harus C minor. Kalau tidak
sesuai nanti ya jadinya ngawur. Ngawur itu bladra apa ya namanya, nggak karu-karuan lah pokoknya, berantakan, tidak sesuai alur gitu. Nah, dari sini dulur-dulur bisa memahami ya, jadi kita eh, belajar dari awal dari nol itu sangat gampang caranya. Terutama itu atur tempo yang sangat pelan itu. Biasanya saya menggunakan tempo 102. Itu ya sudah lumayan lah untuk belajar. Kalau dulur-dulur itu masih kepontil-pontil apa ya namanya, kepontil-pontil itu keserimpet-serimpet apa ya namanya, ketinggalan dengan nadanya, itu dulur-dulur bisa pelan lagi untuk temponya. Nah, itu kita main dari tempo aja. Kalau tempo, kalau kita bermainnya lambat ya, kalau temponya cepat ya kita kepondel-pondel, kita keserimpet-serimpet, kejungkel. Nah, itulah. Jadi kita harus eh, samain dulu kita mainnya dari tempo berapa. Jadi jangan asal tempo, nanti temponya cepat kita mainnya lambat ya keserimpet-serimpet, kita jatuh bangun. Namanya masih belajar ya, kita pelan-pelan dulu, temponya diatur pelan. Nah, begitu kita seterusnya nanti bisa lambat laun kita sudah mainnya lancar, kita atur tempo cepat, nah itu lebih bagus. Nah, kita belajar bersama, kita belajar dari nol. Nah, kita pahami dulu tempo kita bermain ya. Di sini saya bermain sangat lambat sekali, jadi biar semuanya bisa paham, saya menggunakan durasi sangat panjang biar semuanya tidak gagal paham. Begitu caranya. Oke, sekarang kita mainkan dari awal. Jangan di skip-skip, nanti tidak tidak tahu caranya ya. Oke.
terus kita cari melodinya, kita sambungin melodi dan chordnya. Nah, itulah jadi sebuah lagu. Seperti kalian dulur-dulur bermain gitar ya, kebanyakan kan pria itu suka bermain gitar. Nah, itu sangat membantu sekali untuk cara bermain ORG-nya, itu sangat mudah nantinya. Itu kita bermain gitar kan temponya itu dari genjrengan kita sendiri ya. Genjrengan kita itu semakin kencang berarti semakin kencang, semakin kencang temponya. Nah, semakin lambat genjrengan semakin lambat temponya, begitu. Jadi itu tempo itu ya irama lagu itu kalau semakin kencang kita bermainnya semakin kencang, tapi kalau irama lagu itu semakin pelan kita bermainnya itu ya enak, jadi bermainnya itu tidak gerusak-gerusu, jadi kita bermainnya pelan sekali, begitu ya. Oke, sekian untuk tutorial di sini untuk pemula ya, tidak untuk profesional. Jadi untuk pemula yang ingin belajar bermain ya, nanti request untuk lagu apa, jadi ya kita bareng-bareng bermain ya, kita bareng-bareng bermain lagu yang sudah di requestkan. Jadi kita bermain lagu pop atau lagu reggae. Di sini untuk stylenya yang saya bagikan itu sudah lengkap, dari lagu pop, lagu dangdut, lagu remix, lagu seperti lagu-lagu Jawa ya, seperti Kendang Kempul, Banyuwangi, Keroncong, sudah lengkap sekali. Saya sudah berbagi style-style kepada dulur-dulur semuanya, itu sudah lengkap. Dan itu tuh bukan semi tapi set untuk belajar kita belajar manual. Kalau set semi itu sudah jadi, kita sudah tinggal bermain kunci saja. Kalau untuk style semi manual gitu, kita ya kadang mencet-mencet melodi itu samar-samar gitu, seperti halnya sudah profesional itu biasanya menggunakan set semi. Set semi itu set yang sudah setengah jadi, kita cuma menggunakan kunci-kuncinya saja. Jadi untuk set semi itu juga tidak sembarangan kunci bisa, karena set semi itu biasanya sudah dipatokin kunci, kita bisa mengubahnya juga, tapi saya belum belajar, nanti malah keliru. Itu bisa dirubah untuk nada pagarnya itu. Nada pagar itu nada chord yang sudah disetel atau disetting. Jadi itu harus dipahami dari akar-akarnya. Jadi saya belum memahami itu semuanya, karena saya menggunakan saya menggunakan style yang manual saja. Karena kalau manual itu gampangnya apa, kita menggunakan chord apa saja itu kita bisa. Tetapi kalau semi itu kita harus memahami sampai akar-akarnya. Kalau saya menggunakan chord semi itu saya cuma menggunakan kunci-kunci dan menyerempetkan melodi saja, itu sudah jadi bagus. Tapi kalau ini kan kita melodi kita cari, terus kunci kita cari. Nah, itulah belajaran kita di sini itu mencari melodi, belajar melodi yang lagu yang sudah kita hafal. Jadi semakin enak kita bermainnya karena nada-nadanya sudah kita hafal gitu. Jadi pertama itu tempo ya dulur-dulur, jangan sampai terlewatkan. Tempo itu sangat penting. Nah, peran tempo itu terutama ya. Oke, lanjut untuk video pembahasan ini, kita lanjut untuk video yang
selanjutnya ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dulu dulur ya.